bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Iya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Karena dengan kuasanya kita dapat hadir di acara Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tahun 2025 pada mata lomba bercerita. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Salva Aulia Agustin. Usia saya 15 tahun. Saya lahir di Kendal pada tanggal 12 Agustus 2009. Saat ini saya sedang bersekolah di SLB Negeri Kendal kelas 7 bagian tunanetra. Saya tinggal di Desa Sajamerta, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Pada hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Nesha si Pemburu Sunset. Oke semuanya, cerita ini hanyalah fiktif belaka yang saya karang sendiri dan dibimbing oleh Ibu Guru Pembimbing, Ibu Andriani Ratnawati. Oke semuanya, mari dengarkan cerita dari saya dengan seksama. Yuk! Pada suatu sore, Nesha sedang berjalan ke arah pantai Kemangi. Karena rumah Nesha tidak jauh dari pantai. Pantai Kemangi adalah salah satu pantai di pesisir utara Jawa, Kabupaten Kendal. Sebelum sesampainya di pantai, Nesha berjalan menyusuri sawah yang hijau dan desiran angin yang lembut, yang membuat siapapun berlalu lalang di sana akan merasa tenang dan nyaman, seperti yang dirasakan Nesha saat melewatinya. Ketika Nesha tengah menyusuri sawah yang hijau dan desiran angin sore yang lembut, langkah Nesha melambat ketika ia melihat kerumunan di depannya. Hah? Ada apa itu ramai-ramai? Apakah ada orang jualan? Kalau misalkan ada orang yang jualan, aku mau beli deh. Nesha memberanikan diri untuk mendekati kerumunan tersebut. Nesha memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu warga yang tak jauh dari kerumunan tersebut. Pak, maaf, ini ada apa ya? Kok ramai berkumpul di sini? Oh, iya, ini baru saja ibu ini tertabrak lari dengan seorang pemuda yang tak dikenal. Lalu, kemana pemuda itu pergi, Pak? Oh, sudah lari. Itu sedang dikejar dengan warga yang lain. Nesha dan warga sekitar berusaha untuk menolong ibu parubaya tersebut dengan membawanya ke puskesmas terdekat. Di sisi lain, warga berhasil menangkap pelaku penabrak lari ibu parubaya tersebut dan akan menghakiminya. Hei, kenapa kamu bisa menabrak ibu tadi? Maaf Pak, maaf, saya tidak sengaja Pak. Sekali lagi saya minta maaf Pak, saya tidak sengaja. Pak, sudah, jangan main hakim sendiri. Lebih baik kita serahkan saja kepada petugas yang berwajib Pak, ucap salah satu warga dengan bijak. Pak, ampuni saya Pak, jangan bawa ke kantor polisi. Nanti kalau misalkan kedua orang tua saya tahu, mereka bisa marah Pak. Saya takut Pak. Pak, jangan dibawa ke kantor polisi Pak. Lebih baik kita selesaikan saja dengan cara kekeluargaan Pak. Kita hubungi saja kedua orang tuanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan.
Di sisi lain, Nesya menghampiri ibu korban tabrak lari tersebut dan mengucapkan dan turut prihatin atas apa yang menimpa ibu tersebut. Bu, saya turut prihatin ya atas apa yang terjadi dengan ibu barusan. Iya nak, terima kasih ya sudah menolong ibu. Iya bu, sama-sama. Oh iya, barusan saya mendapatkan informasi kalau pelaku penabrak ibu akan kesini bersama kedua orang tuanya dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya nak, terima kasih juga untuk warga yang sudah membantu ibu. Sama-sama bu, kalau gitu saya pamit dulu ya. Saya ada janji nih bersama teman-teman saya untuk pergi ke pantai. Nesya meninggalkan puskesmas untuk menuju pantai Kemangi. Langkah Nesya mempercepat langkahnya menuju pantai Kemangi. Hei, Talia! Hei, Talia! Hai Nesya, kenapa kamu terlambat? Kan kita sudah janjian jam 4. Iya, maaf ya. Tadi aku sudah mau sampai, tapi di tengah jalan aku melihat seorang ibu-ibu parubaya yang tertabrak lari dengan seorang pemuda yang tak dikenal. Aku berusaha dan warga sekitar untuk menolong ibu tersebut untuk membawa ke puskesmas terdekat. Hah? Siapa pelakunya, Nesya? Anak di bawah umur, tapi sudah mengendarai motor. Itulah mengapa anak di bawah umur belum diperbolehkan mengendarai motor, karena belum mampu memperhitungkan baik buruknya saat berkemudi. Iya, betul sekali itu. Tapi kamu hebat, Nesya. Kamu mampu menolong sesama. Itulah, setidaknya dimanapun kita berada, kita bisa memberikan sedikit manfaat untuk orang lain. Iya, betul sekali itu. Lihat itu, lihat. Mataharinya terbenam sempurna. Ada warna merah, jingga, ungu, magenta. Masya Allah, indah nian. Ayo, kita berfoto di sini. Ayo, kita selfie yuk. 1, 2, 3, cekrit. Wah, hasilnya foto indah sekali. Nesya, nanti tolong dikirim ya. Oke, nanti aku kirim ya. Nesya dan kedua temannya tertawa riang menikmati alam ciptaan Allah tersebut. Tak henti-hentinya mereka mengucap syukur alhamdulillah atas apa yang dilihatnya. Di sisi lain ada kesenangan tersendiri di hati Nesya, karena hari ini Nesya mendapatkan pengalaman baru di hidupnya, seperti menolong orang lain tadi dan bisa sedikit bermanfaat untuk orang lain. Nah, teman-teman, itu tadi cerita pengalaman dari Nesya. yang ingin itu tadi cerita pengalaman dari Nesya saat menikmati keindahan pantai Kemangi. Oke teman-teman, semoga cerita saya ini bisa menginspirasi kalian semua untuk berkontribusi lagi di masyarakat. Dan akhirnya ke pulau beli kelapa dan ikan kerapu. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.